Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Baca Surah Nabawiyah. Kali ini kita masuk ke episode 24. Masya Allah ya, sudah episode 24, tidak terasa. Dan teman semua, hari ini kita ada di bagian keempat buku ini dengan judul besar Asas Masyarakat Baru. Dan tentu saja karena kemarin kita sudah membahas tentang atau membaca tentang hijrah Rasulullah dan tibanya Rasulullah di Madinah, maka sekarang kita akan membahas tentu saja dakwah beliau dan kehidupan beliau di Madinah. Saya akan masuk ke judul pertama, atau di sini ditulisnya asas pertama, yaitu pembinaan masjid. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yastrib, yang kemudian kelak bernama Madinah, merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi saat itu. Di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang pertama, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada 3 pekerjaan berikut. Pertama, pembangunan masjid. 2, mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum dan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor secara khusus. Dan yang ketiga, membuat perjanjian atau dustur yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus. Kita mulai dengan masalah yang pertama, yaitu pembinaan masjid. Seperti telah kami sebutkan bahwa unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada sebidang lahan milik 2 anak yatim dari kaum Ansor. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tempat tersebut oleh As'ad bin Zurarah sudah dijadikan sebagai musalla, tempat ia bersama para sahabatnya melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya dibangun masjid di atas tanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua anak yatim itu. Keduanya berada di bawah asuhan dan tanggung jawab As'ad bin Zurarah. Untuk menanyakan harga tanah, kedua anak itu menjawab, "Tanah ini kami hibahkan saja, wahai Rasulullah." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerimanya, sehingga beliau membayarnya dengan harga 10 dinar. Ini ada di dalam riwayat Bukhari, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, kemudian Alamul Masajid Zarkasi, dan kitab-kitab sirah lainnya. Tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli 10 dinar. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berkata, dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dari kedua anak itu 10 dinar. Al-Waqidi menambahkan bahwa Abu Bakar yang membayarnya. Di atas tanah ini terdapat beberapa pohon gharqad, kurma, dan beberapa kuburan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembongkaran kuburan dan penebangan pohon-pohonnya. Setelah tanah itu diratakan, maka dibangunlah sebuah masjid yang panjangnya 100 hasta dengan lebar kurang lebih sama. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Dalam pembangunan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta mengusung batu bata. Kiblat masjid pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tiang dan atapnya terbuat dari batang dan pelepah kurma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang atapnya, beliau menjawab, sebuah tenda atau sederhana seperti tenda Musa, terbuat dari kayu-kayu kecil dan anyaman pelepah. Maslahnya, kita dituntut agar segera merampungkannya. Adapun lantai masjid ini diuruk dengan kerikil dan pasir. Bukhari di dalam sanadnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika masuk waktu sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di tempat penambatan kambing. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembangunan masjid.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para tokoh Bani Najjar dan berkata kepada mereka, "Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian ini?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak menghendaki harganya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala." Selanjutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, di tanah itu terdapat beberapa kuburan kaum musyrikin, puing-puing bangunan tua, dan beberapa pohon kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kuburan tersebut dipindahkan, pohon-pohonnya ditebang, dan puing-puingnya diratakan. Anas bin Malik melanjutkan, kemudian mereka menata batang-batang kurma itu sebagai kiblat masjid. Dan sambil merampungkan pembangunan masjid bersama mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa, Allahumma la khaira illa khairal akhirati fansurani ansara wal muhajirah. Allahumma ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum Ansor dan Muhajirin. Ini sesuai dengan riwayat Bukhari 1/111. Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuknya yang asli ini tanpa penambahan atau pemugaran bertahan sampai akhir masa khilafah Abu Bakar. Baru pada masa khilafah Umar radhiyallahu anhu mengalami sedikit perbaikan, tetapi bangunannya tetap seperti sedia kala. Kemudian pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu terjadi banyak penambahan dan perluasan. Dinding-dindingnya dibangun dengan batu-batu berukir dan batu-batu yang dibakar. Beberapa ibrah. Dari apa yang disebutkan di atas terdapat beberapa pelajaran atau ibrah yang penting bagi kita. Pertama, urgensi masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Sesampainya di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu yang terdiri atas kaum Ansor dan Muhajirin. Sedangkan sebagai langkah pertama ke arah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Tidaklah heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid. Di antara sistem dan prinsip Islam ialah tersebarnya ikatan ukhuwah dan mahabbah sesama kaum muslimin. Tetapi tersebarnya ikatan ini tidak akan terjadi kecuali di dalam masjid. Selama kaum muslimin tidak bertemu setiap hari dan berkali-kali di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat, kedudukan, kekayaan, serta status dan atribut sosial lainnya, maka selama itu pula tidak akan terbentuk persatuan dan persaudaraan sesama mereka. Di antara sistem dan peradaban Islam yang lain ialah tersebarnya semangat persamaan dan keadilan sesama kaum muslimin dalam segala aspek kehidupan. Tetapi semangat persamaan dan keadilan ini tidak mungkin dapat terwujudkan selama kaum muslimin tidak bertemu setiap hari dalam satu shaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seraya bersama-sama berdiri dengan satu tujuan, yaitu semata menghambakan diri kepadanya. Tanpa adanya kesamaan dalam ubudiyah ini, betapapun mereka rajin ruku dan sujud kepada Allah, maka nilai keadilan dan persamaan tidak akan mampu menundukkan egoisme dan keangkuhan yang ada pada masing-masing diri. Di antara sistem Islam ialah terpadunya beraneka ragam latar belakang kaum muslimin dalam suatu kesatuan yang kokoh yang diikat oleh tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hukum dan syariatnya. Tetapi selama belum berdiri masjid-masjid tempat kaum muslimin berkumpul untuk mempelajari hukum dan syariat Allah agar dapat berpegang teguh kepadanya secara sadar di seluruh penjuru dan lapisan masyarakat, maka selama itu pula kaum muslimin akan tetap terpecah belah. Demi mewujudkan semua nilai ini di dalam masyarakat muslim dan negara mereka yang baru, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendirikan masjid sebelum melakukan hal lainnya. Ibrah kedua,
Hukum perlakuan terhadap anak kecil dan anak yatim yang belum dewasa. Sebagian fuqaha dari mazhab Hanafiyah menjadikan hadis ini sebagai dalil bagi keabsahan tindakan yang diambil oleh anak-anak yang belum dewasa. Argumentasinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli kebun dari dua anak yatim setelah dilakukan tawar-menawar. Seandainya tindakan kedua anak yatim itu tidak sah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membeli kebun tersebut. Tetapi jumhur fuqaha berpendapat bahwa tindakan anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak sah. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Arti dari surat Al-An'am ayat 152. Mengenai hadis pembelian kebun di atas dapat dibantah dengan dua hal. Pertama, bahwa riwayat Ibnu Uyainah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membicarakan masalah tersebut dengan paman kedua anak yatim itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kebun kedua anak yatim itu dengan perantaraan sang paman yang menjadi penanggung jawab kedua anak tersebut. Dengan demikian pendapat Hanafiyah tidak dapat diterima. Kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki walayah atau perwalian atau otoritas khusus dalam urusan seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut selaku wali umum bagi semua kaum muslimin, bukan selaku individu di dalam masyarakat muslimin. Kemudian ibrah yang ketiga, pembolehan memindahkan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa memindahkan kuburan usang adalah boleh. Jika tanah yang bercampur dengan darah dan daging mayat telah dibersihkan, maka dibolehkan sholat di atas tanah tersebut, atau menjadikannya sebagai masjid. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tanah kuburan yang sudah usang boleh dijual dan tetap menjadi harta pemiliknya, serta merupakan harta warisan bagi para ahli warisnya selama belum diwakafkan. Para ulama sirah menegaskan bahwa kuburan yang ada di kebun tersebut adalah kuburan lama yang sudah usang, sehingga tidak mungkin masih ada darah dan nanah mayat yang tertinggal. Sekalipun demikian, tetap diperintahkan agar digali dan dibersihkan semua sisa-sisa yang ada. Saya berkata, dibolehkannya memindahkan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid ialah jika tanah tersebut tidak berstatus sebagai tanah wakaf. Jika tanah tersebut berstatus sebagai tanah wakaf, maka tidak boleh diubah peruntukannya kepada selain dari bunyi wakaf tersebut. Kemudian ibrah berikutnya, ibrah keempat, hukum memugar masjid, menghiasi dan mengukir dinding-dindingnya. Pemugaran yang dimaksudkan ialah membangun masjid dengan tembok batu bata untuk menambah kekuatan bangunan atap dan tiang-tiangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menghiasi dan mengukir ialah menambah bangunan asal dengan beraneka ragam hiasan. Semua ulama membolehkan, bahkan menganjurkan pemugaran masjid berdasarkan kepada apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu yang telah membangun ulang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendatipun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga tidak menunjukkan kepada pemahaman sebaliknya, yakni pelarangan pemugaran. Sebab masalah pemugaran ini tidak berkaitan dengan sifat yang akan merusak hikmah disyariatkannya pembangunan masjid. Bahkan pemugaran itu sendiri akan meningkatkan pemeliharaan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menguatkan pendapat ini dengan mendasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Arti dari At-Taubah ayat 18. Pemakmuran ini diantaranya dengan jalan pemugaran dan pemeliharaan bangunannya. Berkaitan dengan masalah ukiran dan hiasan seperti membuat ornamen, relief, menulisi ataupun menggantungkan hiasan pada dinding masjid, para ulama umumnya memakruhkannya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Namun demikian, baik para ulama yang memakruhkan maupun yang mengharamkannya, semua sepakat mengharamkan penggunaan harta
mengharamkan penggunaan harta wakaf untuk keperluan menghiasi dan mengukir masjid. Sedangkan jika uang yang dipakai untuk menghias dan mengukir itu berasal dari pembangunan masjid itu sendiri, ternyata hal ini pun masih diperselisihkan. Az-Zarkashi menyebutkan pendapat Imam Baghawi yang mengatakan tidak boleh mengukur masjid dengan memakai harta wakaf. Bila ada orang yang melakukannya, maka dia harus dituntut untuk membayar ganti rugi. Andai ia melakukannya dengan hartanya sendiri, maka hal itu dimakruhkan karena mengganggu kehusuan orang-orang yang sholat. Perbedaan antara pemugaran secara umum dan pengukiran atau penghiasan secara khusus cukup jelas. Masalah pemugaran, seperti telah kami sebutkan, tidak berkaitan dengan sifat atau tujuan yang dapat merusak hikmah pensyariatan pembangunan masjid, sebab dapat merusak kehusyuan orang-orang yang sholat atau mengingatkan orang pada bentuk-bentuk kemegahan kehidupan duniawi. Padahal tujuan memasuki masjid diantaranya ialah ingin menjauhkan pikiran dan segala bentuk ketertambatan pada kemegahan dan perhiasan duniawi. Inilah yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia memerintahkan pembangunan masjid. Katanya, lindungilah orang-orang dari tampias hujan. Janganlah kamu mewarnai dinding masjid dengan warna merah atau kuning sehingga dapat menimbulkan fitnah. Para ulama berselisih pendapat tentang penulisan ayat-ayat Al-Quran pada bagian kiblat masjid. Apakah termasuk ukiran yang dilarang atau tidak? Berkata Az-Zarkashi di dalam kitabnya Alamul Masajid, makruh menulis ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya pada bagian kiblat masjid, sebagaimana pendapat Imam Malik. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian yang lain tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Pendapat mereka ini didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu terhadap Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini tak seorang pun yang mengingkarinya. Nah, dari penjelasan di atas, nyatalah kesalahan orang-orang sekarang yang memakmurkan masjid dengan jalan mengukir dan menghiasinya dengan beraneka ragam seni ukir dan lukis yang mencerminkan kemegahan. Sehingga setiap orang yang memasuki masjid tidak lagi dapat merasakan arti ubudiyah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dirasakannya hanyalah kebanggaan terhadap kemajuan seni bangunan dan seni lukis atau kaligrafi. Sebagai akibat terburuk dari permainan setan terhadap kaum muslimin ini, bahwa kaum fakir miskin tidak lagi dapat menemukan tempat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk tawaran kemegahan duniawi. Dulu masjid menjadi tempat menyejukkan hati orang-orang fakir miskin dan mengeluarkan mereka dari suasana kemegahan dunia menuju kepada keutamaan akhirat. Tetapi sekarang, di dalam masjid pun mereka disodori kemegahan duniawi yang tidak pernah mereka nikmati dan rasakan. Betapa buruk kondisi kaum muslimin yang telah meninggalkan hakikat Islam dan memperhatikan bentuk-bentuk lahiriah yang palsu yang penuh dengan dorongan hawa nafsu dan syahwat. Demikian teman pecinta sejarah bagian atau episode ke-24 hari ini. Insya Allah akan kita sambung esok di episode 25 dengan judul yang lain. Tadi yang saya baca itu sampai halaman 174. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, comment, and share agar lebih banyak orang yang bisa menikmati, bisa menyimak sirah nabawiyah dan mengambil ibrahnya tentu saja. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.